Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresa Cahyani Kuryajita, NIM 18030300148, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, Fisip Undana Kupang. Baik, saya akan menjelaskan artikel saya tentang pelantikan Bupati di NTT. Setiap pemimpin memiliki perilaku dan strategi untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya guna mencapai suatu tujuan tertentu. Perilaku dan strategi ini merupakan kombinasi dari filosofi, pendidikan, dan keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan oleh pemimpin, sebab untuk mencapai tujuannya, seorang pemimpin harus bisa mengarahkan, mempengaruhi, mengendalikan, atau mendorong orang lain untuk dipimpinnya. Hal ini dilakukan semata-mata agar bawahan dapat tunduk pada tujuan pemimpin. Sikap tunduk ini bisa saja karena dorongan rasa takut pada pemimpin. Bisa juga karena kesadaran akan tujuan tertentu sehingga para anak buah dengan sukarela mengikuti pemimpin dan mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan ini menjadikan seorang pemimpin unik dalam menentukan hal-hal apa saja yang akan lakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau daerah tersebut. Seorang pemimpin yang tidak memiliki gaya kepemimpinan hanya akan menjadi pemimpin yang ikut-ikutan, tidak memiliki pendirian, serta tidak memberikan nyawa bagi organisasi yang dipimpinnya, sehingga darinya bisa menjadikan passion dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan tujuan yang ingin dicapai tersebut menjadi nyata dalam gerak nadi kehidupan masyarakat yang dipimpin. Dalam paradigma baru kepemimpinan, servant leadership atau kepemimpinan pelayan adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati untuk melayani, menempatkan kebutuhan pengikut sebagai prioritas, menyelesaikan sesuatu bersama orang lain, dan membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dengan kata lain, pemimpin yang mengutamakan memimpin dan pemimpin yang mengutamakan melayani merupakan dua jenis kepemimpinan yang sangat bertolak belakang. Di antara keduanya adalah nuansa dan campuran yang merupakan bagian dari perbedaan yang terbatas dari sifat manusia. Esensi ini menunjukkan dua hal yakni yang kontraks, yakni leader first adalah seorang yang memiliki dorongan kekuatan untuk memperoleh harta benda, sedangkan server first adalah seorang yang telah selesai dengan dirinya sendiri sehingga semata-mata hanya melayani. Dalam praktek servers leadership, perbedaan itu akan termanifestasikan dalam tindakan seorang pemimpin, yakni kepedulian seorang pemimpin untuk memastikan prioritas tertinggi orang-orang yang dilayani. Seorang pemimpin pelayanan memiliki fokus utama pada pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat di mana ia berada sebagai pemimpin. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan tradisional yang melibatkan akumulasi dan penerapan kekuasaan oleh satu orang yang berada di puncak paradigma kepemimpinan. Pemimpin yang melayani membagi kekuasaan, menempatkan kebutuhan orang lain pada prioritas pertama dan membantu orang lain berkembang dan tampil semaksimal mungkin. Untuk mengenal seorang pemimpin, ia tampil sebagai seorang pemimpin, pelayan atau tidak, jenis merupakan beberapa karakter yang dapat dipakai untuk menilai seorang leader sebagai berikut, yakni 1. Seorang pemimpin memiliki rasa kasih sayang adalah kepemimpinan yang mengasihi dengan cinta atau kasih sayang. Cinta yang dimaksud adalah melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat untuk alasan dan keputusan yang terbaik. 2.
Melakukan pemberdayaan adalah penekanan pada kerjasama, yaitu mempercayakan kekuasaan pada orang lain dan mendengarkan saran dari followers. 3. Memiliki visi adalah memberikan arah organisasi di masa mendatang yang akan dibawa oleh seorang pemimpin. Visi akan menginspirasi tindakan dan membantu membentuk masa depan. Yang keempat, memiliki kerendahan hati adalah menjaga kerendahan hati dengan menunjukkan rasa hormat terhadap karyawan dan mengakui kontribusi karyawan terhadap tim. Yang kelima, dapat dipercaya. Selfless leaders adalah orang-orang paling yang dapat dipilih berdasarkan suatu kelebihan yang menyebabkan pemimpin tersebut mendapatkan kepercayaan. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.